Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riza Ayu Wijaya, PJJ Informatika dengan NIM 230401010200082. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan use case diagram, activity diagram, class diagram pada sistem informasi persediaan barang di toko grosir. Dalam dunia bisnis, pengolahan inventaris atau stok inventory adalah aspek yang tak terpisahkan dari operasi sehari-hari. Bagi perusahaan, stok adalah salah satu elemen penting yang mempengaruhi kelancaran proses produksi, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas. Inventory dalam istilah bahasa Indonesia berarti persediaan. Sistem inventory secara umum berarti sistem pengaturan data persediaan barang yang berkaitan dengan aktivitas logistik sebuah perusahaan. Manfaat dari sistem inventory yang pertama yaitu menjaga stok barang produksi, kedua menjaga stok barang di pasaran, ketiga memiliki kontrol penuh atas persediaan barang, keempat menjaga hubungan baik dengan distributor dan konsumen. Untuk use case diagram, pengertian dari use case diagram, use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML, Unified Modeling Language, yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Komponen use case diagram yang pertama disimbolkan dengan tanda orang, gambar orang, yaitu aktor, mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Yang kedua digambarkan dengan gambar oval. Itu adalah use case, yaitu abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang ketiga digambarkan dengan tanda panah. Itu adalah association, yaitu abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Yang keempat disimbolkan dengan tanda panah putus-putus, itu adalah generalisasi, yaitu menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Yang kelima, tanda panah include, yaitu menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lain. Yang keenam, tanda panah extend itu adalah menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Oke. Ini adalah gambar use case diagram pada persediaan barang. Di dalam wilayah yang berbentuk persegi ini adalah sistem. Dari persediaan barang di toko grosir tadi. Di dalam sistem ada beberapa use case seperti login, olah data barang, olah data pembelian, olah data penerimaan barang, olah data PO, olah laporan data barang, laporan pembelian, laporan penerimaan barang, dan terima PO. Dan ada 3 aktor, yang pertama adalah admin gudang, owner toko, dan juga supplier. Admin gudang dapat login ke sistem dengan username dan password yang telah ditentukan sebelumnya. Admin gudang juga dapat melakukan pengolahan data yang ada di dalam sistem tersebut, meliputi input, update, delete pada masing-masing data. Sedangkan untuk owner toko hanya bertindak menerima laporan terkait persediaan barang yang telah diolah terlebih dahulu oleh admin gudang yang ditujukan dengan tanda include pada beberapa use case. Sedangkan untuk supplier hanya bertindak menerima permintaan PO yang dikirim. Tanda include memberikan arti bahwa admin gudang juga dapat menangani pengolahan laporan yang berkaitan dengan data persediaan barang yang berada pada sistem seperti laporan data barang, laporan pembelian, dan juga laporan penerimaan barang.
Oke, selanjutnya yaitu activity diagram. Pengertian dari activity diagram dalam bahasa Indonesia diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Komponen activity diagram seperti terlihat di gambar samping. Yang pertama adalah disimbolkan lingkaran hitam, itu adalah status awal, yaitu sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Yang kedua adalah gambar persegi, ini adalah aktivitas, yaitu aktivitas yang dilakukan sistem. Aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Yang ketiga adalah tanda belah ketupat, itu adalah percabangan atau decision, yaitu percabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Selanjutnya yaitu tanda horizontal, yaitu penggabungan atau join. Penggabungan di mana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu. Selanjutnya adalah lingkaran hitam. Yang kedua yaitu status akhir. Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Yang terakhir adalah swimlane, yaitu memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Ada beberapa activity diagram pada persediaan barang di toko grosir. Yang pertama yaitu activity diagram login. Seperti terlihat, terdapat 3 swimlane, yaitu admin gudang, sistem, dan database. Untuk alurnya yaitu admin gudang melakukan username dan password. Lalu sistem akan merequest user dan password itu. Database akan memvalidasi. Apabila salah, maka akan kembali ke user dan password. Apabila benar, maka sistem akan melakukan login valid, lalu masuk ke form informasi persediaan barang, dan selesai. Yang kedua adalah activity diagram input data barang. Alurnya yaitu admin gudang memilih form olah data barang, lalu sistem akan memproses request tersebut, lalu database akan mengeksekusi, lalu masuk ke form olah data barang, lalu admin gudang akan mengisi ID barang, lalu masuk ke pilih form olah data barang, dan apabila ingin membatalkan, maka akan kembali ke form data barang, dan apabila ingin melanjutkan, maka akan masuk ke pilih form data barang, lalu selesai. Selanjutnya adalah activity diagram delete data barang. Alurnya yaitu admin gudang memilih form olah data barang, lalu sistem akan mengolah request tersebut, database akan mengeksekusinya, lalu masuk ke form olah data barang, lalu admin gudang akan menghapus data barang, lalu masuk ke menghapus data barang. Apabila ingin membatalkan, maka akan kembali ke form data olah barang. Apabila ingin melanjutkan, maka akan masuk ke data barang yang dihapus lalu selesai. Selanjutnya adalah activity diagram input data penerimaan barang. Alurnya adalah admin gudang memilih form data penerimaan barang, lalu sistem akan mengolah request tersebut, database akan mengeksekusinya, lalu masuk ke form data penerimaan barang, lalu admin gudang menginput data penerimaan barang, lalu masuk ke menyimpan data penerimaan barang. Lalu apabila ingin membatalkan, maka akan kembali ke form data penerimaan barang. Apabila ingin melanjutkan, maka akan masuk ke data penerimaan barang disimpan dan selesai. Lalu untuk activity diagram input data PO, alurnya yaitu admin gudang memilih form data PO, lalu sistem akan mengolah request tersebut, database akan mengeksekusinya, lalu akan masuk ke form data PO, lalu admin gudang menginputkan data PO. Selanjutnya akan menyimpan data PO, lalu ingin membatalkan maka akan kembali ke form data PO. Dan jika ingin melanjutkan, maka akan masuk ke data PO disimpan dan selesai.
Selanjutnya yaitu kelas diagram. Pengertian dari kelas diagram. Kelas diagram merupakan diagram yang menggambarkan deskripsi atau penggambaran dari kelas, atribut, dan objek. Di samping itu juga hubungan satu sama lainnya, seperti pewarisan, containment, asosiasi, dan lainnya. Kelas diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Kelas diagram merupakan alur jalannya database pada sebuah sistem. Komponen dasar kelas diagram seperti yang terlihat, ini adalah bagian atas, lalu bagian tengah, dan bagian bawah. Bagian atas berisi selalu diperlukan untuk penamaan sebuah kelas. Setiap kelas memiliki nama yang berbeda dengan yang lain. Sedangkan untuk bagian tengah itu adalah atribut, yaitu bagian ini digunakan untuk menjelaskan kualitas kelas ini hanya diperlukan saat menggambarkan contoh kelas tertentu. Sedangkan untuk bagian bawah itu adalah method atau operation, termasuk operasi kelas atau metode. Setiap operasi mengambil jalurnya sendiri. Operasi menggambarkan bagaimana suatu kelas berinteraksi dengan data. Seperti contoh di sebelah kanan, ini adalah nama kelas yaitu buku, atributnya yaitu ID buku, judul penerbit, dan metode atau operasinya yaitu tambah, hapus, edit, tampil. Oke, seperti yang terlihat ada beberapa kelas. Yang pertama adalah kelas admin gudang, kelas login user, kelas siswa persediaan barang, kelas data barang, kelas PO, kelas penerimaan barang, kelas pembelian, dan kelas laporan. Di dalam kelas admin gudang, atributnya yaitu admin ID admin gudang, nama karyawan, nomor telepon, alamat. Operationnya yaitu input, update, delete. Untuk kelas login user yaitu atributnya username dan password. Untuk operationnya yaitu membuat, edit, dan cek. Lalu untuk kelas siswa persediaan barang, atributnya yaitu nama toko, alamat, email, telepon. Untuk operasinya yaitu sistem persediaan barang. Untuk kelas data barang, atributnya yaitu ID barang, kode barang, jumlah, satuan, total. Untuk operasional yaitu input, update, delete. Lalu untuk kelas PO, atributnya yaitu ID PO, kode barang, jumlah, satuan, total. Untuk operasinya yaitu input, update, delete. Lalu untuk kelas penerimaan barang, atributnya yaitu ID penerimaan barang, ID barang, tanggal, jumlah. Operasinya yaitu input, update, dan delete. Untuk kelas pembelian, atributnya yaitu ID pembelian, kategori pembelian, tanggal. Operasinya yaitu input, update, dan delete. Lalu yang terakhir yaitu kelas laporan. Atributnya yaitu ID laporan, kategori laporan. Untuk operasinya yaitu input dan cetak. Oke. Dan di sini juga ada tanda panah. Ini adalah generalisasi. Ya, yang menunjukkan hubungan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Terus juga ada gambar association. Ini menunjukkan bahwa admin gudang bisa mengakses salah satu atau banyak pada kelas-kelas yang lain. Oke. Demikianlah presentasi saya tentang penggunaan use case diagram, activity diagram, dan juga kelas diagram pada persediaan barang atau inventory barang di toko grosir. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.